Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini, 14 Februari 2024. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kami, menjagai kami, memelihara kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima renungan firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Allah menyuruh Samuel untuk mengurapi seorang raja yang baru bagi Israel, di mana dikatakan pada pasal-pasal yang sebelumnya, raja pertama bangsa Israel yaitu Saul, dalam ketidaktaatannya dia ditolak oleh Allah menjadi raja, sehingga Allah memerintahkan Samuel untuk memilih salah satu dari anak-anak Isai untuk menjadi seorang raja. Ketika Isai pergi dan mengundang Isai bersama anak-anaknya pada waktu dia mempersembahkan korban kepada Allah, firman Tuhan berkata bahwa satu persatu anak-anak Isai ini datang di hadapan Samuel. Ketika Samuel melihat anak daripada seorang Isai yang bernama Eliab, Samuel berkata bahwa sesungguhnya inilah yang akan dipilih oleh Allah. Tetapi tiba-tiba Allah datang dan berkata atau berfirman kepada Samuel, Allah bukan melihat paras atau perawakannya yang tinggi, tetapi Allah mau melihat hati. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah adalah hati daripada seseorang pemimpin tersebut. Sehingga dikatakan ketika semua anak-anak Isai ini datang, Samuel bertanya kepada Isai, apakah hanya ini anak-anaknya? Isai berkata bahwa masih ada satu orang lagi yang sedang mengembalakan kambing domba. Kemudian Samuel berkata, suruhlah panggil dia. Kemudian ketika dipanggil, datanglah Daud, yang dimana firman Tuhan berkata dia masih kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia yang dipilih oleh Allah. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, kemudian mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya pada saat itu. Dan firman Tuhan berkata, berkuasalah roh Tuhan atas Daud sejak saat itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu di mana tepatnya juga pada hari ini kita akan memilih seorang pemimpin bagi bangsa kita Indonesia ini. Apa pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan?
Firman Tuhan berkata bahwa bukan apa yang dilihat manusia dilihat Allah, tetapi Allah melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, apa pesan yang ingin saya sampaikan melalui renungan firman Tuhan saat pagi hari ini? Yang pertama, marilah kita memilih pemimpin yang punya hati untuk Tuhan, yang punya hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, pilihlah seorang pemimpin yang punya hati untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik yang ada di Indonesia ini, tapi memilih seorang pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, yang peduli terhadap masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia ini menjadi sejahtera, masyarakat Indonesia yang memiliki perekonomian yang baik. Yang ketiga, mari kita mau pilih seorang pemimpin yang punya hati untuk memajukan bangsa Indonesia dari berbagai segi yang ada. Oleh sebab itu, pada hari ini sebelum kita memilih pemimpin yang tepat, yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, mari kita berdoa bersama-sama agar pemimpin yang akan memimpin bangsa kita Indonesia 5 tahun ke depan menjadi benar-benar pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang punya hati untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, dan pemimpin yang punya hati untuk memajukan bangsa kita menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tepatnya pada hari ini, kami akan memilih seorang pemimpin yang akan menjabat, yang akan memimpin bangsa kami selama 5 tahun ke depan. Kami berdoa kepada-Mu. Firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak melihat paras elok daripada seseorang, tapi Engkau melihat hati daripada seorang yang peduli taat kepadamu dan peduli kepada bangsa-Mu. Oleh sebab itu saat pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Biarlah kiranya Engkau Allah yang akan memilih pakai semua kami bangsa rakyat Indonesia untuk memilih seorang pemimpin, bukan yang dilihat dari parasnya, bukan yang dilihat dari eloknya, tetapi yang melihat dari seorang pemimpin yang punya hati, yang peduli kepada Tuhan, yang mengerti setiap kehendak Tuhan. Seorang pemimpin yang memiliki hati untuk rakyat bangsa Indonesia ini. Seorang pemimpin yang punya hati untuk bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, berilah kedamaian bagi pemilihan kami pada hari ini. Tuntun kami bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang berpaut kepada Allah, yang memilih seorang pemimpin yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadilah kehendak-Mu bagi bangsa kami Indonesia ini. Pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, dan biarlah kami memiliki seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Kami siap untuk memilih seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ini hatiku
serahkan padamu. Rancanganmu ajaib bagiku. Ku sembah Engkau, Yesus Tuhan. Namamu berkuasa di hidup